Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Kembali bersama saya, Heri Novis. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab integral. Adapun submaterinya adalah tentang integral substitusi. Mata pelajaran matematika wajib kelas 11 tetap di Heri Novis Channel. Kita belajar bersama-sama. Suatu integral substitusi itu mempunyai ciri khas atau keistimewaan tertentu ya. Jadi tidak semua bentuk integral itu kita bisa kerjakan dengan integral substitusi. Adapun yang hanya bisa dikerjakan melalui integral substitusi jika ada suatu fungsi dari integral tersebut itu berkaitan dengan bagian lain dari fungsi tersebut. Jadi nanti ada dua buah variabel atau dua buah fungsi, antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Berkaitannya dengan apa? Dengan turunannya. Jadi nanti kita akan lihat ya. Misalnya ilustrasi yang pertama, integral 2x pangkat 5 2x plus 5 pangkat 6. Jadi ini bisa dikerjakan dengan integral substitusi. Kenapa? Karena ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian angka 1 di sini ya, nggak kelihatan, dan bagian 2 yaitu 2x plus 5 pangkat 6. Adapun 2x plus 5 yang fungsi yang ada di sini, kalau diturunkan 2x plus 5 kan 2 ya. 2 itu kan berarti x-nya pangkat 0. Nah, angka 1 ini juga x-nya pangkat 0, jadi bisa dikerjakan dengan integral substitusi. Yang kedua, di sini juga ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu 4x, bagian yang kedua yaitu x kuadrat plus 8 pangkat 4. Kita lihat keistimewaannya. Di sini fungsi yang lebih kompleks kan ini ya, x kuadrat plus 8. Kalau kita turunkan, x kuadrat itu kan 2x pangkat 1, 8 itu kan 0, jadi nanti turunannya kan 2x. 2x itu pangkat 1, sedangkan bagian yang lain yang ini 4x itu x juga pangkat 1. Berarti nanti bisa dikerjakan dengan integral substitusi. Jadi ini bisa, ini juga bisa. Ilustrasi yang ketiga, di sini ada dua buah bagian. Bagian yang pertama yaitu 2x, bagian yang kedua yaitu x min 3 pangkat 9. Kita lihat bagian yang lebih kompleks, x min 3, kalau diturunkan kan 1 ya, atau x nya pangkat 0, karena turunannya x itu 1, turunannya min 3 itu 0, jadinya 1x pangkat 0. Karena di sini turunannya x pangkat 0, di sini bagian yang depan itu x-nya pangkat 1, maka dia tidak ada hubungannya atau tidak bisa dihubungkan, maka tidak bisa menggunakan integral substitusi. Ini tidak bisa ya. Kemudian ilustrasi yang keempat, dilihat di sini ada dua bagian, 2x pangkat 3. Ini ada bagian kedua, x kuadrat akar dari x kuadrat min 6. Kita lihat fungsi yang lebih kompleks itu yang ini. Kalau kita turunkan 2x itu, saya turunkan jadi berapa? X kuadrat itu kalau saya turunkan jadi 2x. 2x itu kan pangkat 1, sedangkan bagian yang depan ini kan pangkat 3. Jadi dia juga tidak bisa kita kerjakan menggunakan integral substitusi. Nanti akan lebih lanjut kita gunakan integral parsial ya. Itu tadi keistimewaan integral substitusi. Bagaimana rumus umum untuk integral substitusi? Rumus umumnya adalah integral fx pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1. N itu pangkatnya ini ya. Kemudian f aksen x itu turunan dari fungsi x. Kemudian ini fx tetap sama seperti ini, tapi pangkatnya bagaimana? Tambahi 1 plus c. Jangan lupa dihafalkan. 1 per n plus 1 kali f aksen x kali yang di pembilangnya adalah fx pangkat n plus 1 plus c.
Ilustrasi yang pertama, contoh soalnya adalah jika diketahui integral 2x plus 5 pangkat 6 dx. Kita misalkan fx-nya yang istimewa ini, di sini ada angka 1 ya yang tidak terlihat ya. Ini fungsinya, pangkatnya kita pikirkan belakang saja. Jadi ini fx-nya 2x plus 5, turunan dari 2x itu 2, turunan dari 5 itu 0, jadinya turunannya f aksen x sama dengan 2. Kita peroleh integral dari 2x plus 5 pangkat 6 adalah 1. Kita gunakan rumus 1 ini ya. Kemudian n ini pangkat, jadi 6, ini pangkatnya ada 6. Kemudian plus 1, f aksen x yang ini 2 kalikan f x pangkat n plus 1, fx nya ini persis yang ini ya, kita pangkatnya 6 tambahi 1 saja, plus c, jangan lupa plus konstanta. Diperoleh 6 tambah 1 7 kali 2 1 per 14 kali 2x plus 5 pangkat 7 plus c. Inilah hasil integralnya pakai integral substitusi. Contoh yang kedua adalah integral dari 2x pangkat 5 kurangi 5x dipangkatkan 3 kali 2x min 1 dx. Kita misalkan fungsi itu dipilih yang kompleks ya. Jadi di sini yang kita misalkan adalah yang ini, fx-nya 2x pangkat 5 kurangi 5x. Sehingga diperoleh turunan dari 2x pangkat 5 adalah 10x, turunan dari min 5x adalah 5. Kita gunakan rumus integral substitusi. Diperoleh integral dari 2x pangkat 5 min 5x pangkat 3 kali 2x plus 1 adalah 1 kali 2x plus 1 ini dapat dari mana? Dapat dari ini. Jadi yang suku yang belakang ini jangan diapa-apakan ya, biarkan saja. Karena apa? Nanti selalu bisa dicoret. Itulah keistimewaan dari integral substitusi ini. Kemudian 3 dapat dari mana? Dari pangkatnya ini. Kemudian plus 1. 10x plus 5 dari mana? Dari turunannya ini. Kemudian 2x plus 5 min 5x dari fungsi fx-nya kita pangkatkan 3 ditambah 1 sehingga diperoleh 1 kali 2x min 1 per 3 kali 1 kan 4, kemudian 10x min 5 kita keluarkan 5 nya jadinya 5 kali 2x min 1 kali 2x pangkat 5 min 5x plus 4 plus c. Ini kita coret ya seperti ini sehingga diperoleh hasilnya adalah 1 per 20 kali 2x pangkat 5 min 5x pangkat 4 plus c. Ini hasil integralnya. Contoh soal yang ketiga adalah integral dari 4x min 6 per x kuadrat min 3x min 15 pangkat 6 dx. Ingat ini pangkatnya di bawah, nanti naik jadi pangkat negatif ya. Kita misalkan fungsinya yang lebih kompleks yaitu yang ini, x kuadrat min 3x min 15. Kalau diturunkan jadinya turunan x kuadrat itu 2x, turunan min 3x itu min 3, turunan min 15 adalah 0 sehingga 2x min 3. Kita masukkan rumus integral substitusi dari soal tersebut. Diperoleh hasil pengintegralannya adalah 1 kali ini ya, jadi dari 4x plus 6 ini kan ini enggak diapa-apakan, letakkan di sini. 1 dapat dari mana? Dari rumus. Kemudian min 6 dapat dari mana? Dari pangkatnya ini karena letaknya di bawah jadinya negatif 6. Tambah 1 kali 2x min 3 dari mana? Dari turunannya. Kemudian ini fungsinya tetap, pangkatnya tinggal ditambahi 1 jadi negatif 6 tambah 1 plus c. Sehingga diperoleh 1 kali 2
4x min 6 nya dikeluarkan angka 2 nya ya, sehingga diperoleh 1 kali 2 kali 2x min 3 per negatif 5 kali 2x min 3 kali x kuadrat min 3x min 5. Jadi ini dikeluarkan angka 2 nya sehingga diperoleh 2 kali 2x min 3. Kenapa harus dikeluarkan? Supaya bisa dicoret seperti ini, sehingga diperoleh hasilnya adalah min 2 per 5. Ini 1 kali 2 itu 2. Ini minnya saya letakkan di depan ya. Ini ada min per 5. Kemudian ini pangkat negatifnya saya letakkan di bawah nyebut, sehingga min 2 per 5 kali min 2 per 5 kali x kuadrat min 3x min 15 pangkat 5 plus. Adapun ilustrasi atau contoh soal yang keempat adalah integral dari 2 plus 1 per x pangkat 3 kali 1 per x kuadrat. Tentu saja untuk fungsinya yang kita misalkan yang bagaimana? Yang kompleks yang ini ya. Sehingga fx sama dengan 2 plus 1 per x. Atau kita buat 2 plus x pangkat min 1. Kita turunkan. Turunan dari 2 kan 0 ya. Jadi tinggal ini saja. Pangkatnya maju. X nya pangkatnya dikurangi 1. Jadinya diperoleh negatif 1 kali x pangkat negatif 2. Atau sama dengan negatif 1 per x kuadrat. Kita masukkan integral substitusinya, diperoleh integral fx pangkat n dx 1 kali 1 per x kuadrat. Ini lagi-lagi dari soalnya, tidak saya apa-apakan. 3 ini dari pangkatnya ini, kemudian plus 1 karena rumusnya n plus 1. Kemudian ini dapatnya dari turunannya ini lihat turunan ini ya, sehingga kali fungsinya aslinya ini 2 plus 1 per x pangkatnya ditambahi 1. Jangan lupa plus konstanta. Kita coret saja yang ini dengan yang ini, menyisakan minnya ya. Minnya jangan sampai hilang, kita letakkan di depan saja sehingga diperoleh negatif 1 per 4. Ini dapatnya dari 1, ini 3 tambah 1 4 kali 2 plus 1 per x pangkat 4 plus c. 3 tambah 1 kan 4 ya, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya untuk contoh soal nomor 5, integral dari 2x kali akar pangkat 4 dari x kuadrat plus 3. Ingat, kita gunakan substitusi karena di dalam fungsi pangkatnya 2, di luar fungsi pangkatnya lebih rendah, pangkat 1 ya, lebih rendah 1, sehingga kita bisa gunakan integral substitusi. Diperoleh fungsinya ini x kuadrat min 3, tidak usah pakai akarnya ya, kita turunkan jadi 2x. Sehingga diperoleh, kita gunakan rumus integral substitusi 1 kali 2x. 2x ini dapat dari mana? Dari soal, tidak saya apa-apakan. 1/4 dari mana? Ingat, bentuk akar itu kan bentuk pecahan ya. Jadi akar pangkat 4 itu sama dengan pangkat 1/4. Jadi ini n-nya adalah 1/4 ditambah 1, dapat 2x ini dari mana? Dari turunannya. Nah, kan ini nanti bisa dicoret gini ya. Kali x kuadrat min 3, ini fungsinya pangkatnya ditambahi 1. Pokoknya kalau integral itu selalu pangkatnya tambahi 1. Kalau integral tak tentu itu selalu ditambahi dengan konstanta. Jangan sampai lupa. Sehingga diperoleh 1 per 5/4 kali x kuadrat min 3 pangkat 5/4 kan sama ya. Sehingga ini 1 per 5/4 kita sederhanakan saja, jadinya 4/5. Kita balik, pangkat 5/4 kita sederhanakan menjadi x kuadrat min 3 pangkat 1 kali akar pangkat 4 dari x kuadrat min 3 plus c. Itulah hasilnya.
Dari pembelajaran tadi yang kita sudah bahas bersama-sama ya, kita bisa ambil kesimpulan yang pertama. Integral substitusi itu kita gunakan jika ada dua unsur di mana unsur satu dengan yang lain itu saling terkait, atau unsur yang satu itu yang lebih sederhana itu pangkatnya satu tingkat di bawahnya dari fungsi yang lebih kompleks. Kemudian kita gunakan rumus dari integral substitusi, yaitu integral fx pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali f aksen x itu turunannya fx kali fx pangkat n plus 1 plus c, itu rumus dari integral substitusi. Demikian pertemuan kita kali ini untuk belajar bersama. Jangan lupa dibaca-baca kembali, dipahami kembali agar lebih mudah dalam mencerna materi integral substitusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.